Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga, ibadah unit di hari ini, Jumat 26 Juni 2020. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di sore ini, materi yang digunakan adalah meditasi. Dan bacaan terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 26 ayat 12 sampai 22. Kejadian 26 ayat 12 sampai 22. Tema mingguan dalam meditasi unit ini, selamatkan bumi untuk kehidupan segala. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk dalam proses meditasi ini, ada beberapa langkah-langkah meditasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita ada di dalam persekutuan bersama di dalam keluarga, dan kita membuka ibadah kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama. Setelah itu, kita berdoa pembukaan, bisa dipimpin oleh Bapak, Ibu, atau anak. Selesai doa pembukaan, kita melakukan lagi satu lagu, Kidung Jemaat 25 ayat pertama, dan kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, sumber kebenaran kami, di sore hari ini Tuhan, berkumpullah kami dalam rumah-rumah kami sebagai mezbah doa kami. Kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan, namun kami sadar kami lemah dan terbatas. Karena itu urapilah kami dengan kuasa dan Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa mengartikan kebenaran firman Tuhan yang kami baca di dalam Alkitab ini. Dan firman Tuhan yang kami baca ini bisa memaknai perjalanan hidup kami. Bukan hanya hari ini, tapi hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersabdalah ya Allah ya Yesus, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Yesus. Amin. Kita membaca Alkitab Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami,
Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Situs. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita membaca Alkitab bersama-sama di dalam keluarga, setiap orang melakukan meditasi secara pribadi. Meditasi ini bisa diiringi dengan instrumen lagu ataupun dalam perenungan yang hening. Dan dalam meditasi ini, tiap orang diminta untuk merenungkan. Yang pertama, apa yang sudah kita buat untuk lingkungan kita? Apakah kita sudah benar-benar menjadikan bumi sebagai mezbah Tuhan bagi kelangsungan hidup bersama kita? Pertanyaan ini kemudian meminta setiap orang untuk berefleksi dari pengalaman dirinya sendiri dan bisa berbagi dengan orang lain. Dengan berbagi dengan orang lain, itu akan saling menguatkan dan saling membaharui diri. Setelah setiap orang berbagi pengalaman, pemimpin ibadah bisa memberikan kesimpulan penutup berdasarkan pada firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kesimpulan itu yang pertama, Kisah Kejadian 26 yang merupakan bacaan kita menggambarkan bahwa Tuhan memberkati Ishak melalui apa yang dia kerjakan dengan ketekunan dan kesetiaan. Ishak menabur di tanah Gerar, negeri orang Filistin, bukan negerinya, tetapi karena ia bekerja dengan tekun dan setia, maka ia diberkati sehingga ia melebihi kehidupan orang Filistin. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Ishak memperoleh hasil pertanian 100 kali lipat, memiliki kumpulan kambing domba, lembu, sapi, dan banyak pekerja. Itu juga bukan karena kekuatan Ishak, tetapi karena Allah memberkati Ishak. Kesimpulan yang ketiga, Ishak menggali kembali sumur-sumur yang dapat digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin pada waktu Abraham mati. Dan ia juga menggali sumur-sumur baru demi kehidupan bangsa atau keturunannya. Itu menggambarkan bahwa Ishak tidak ingin apa yang diwariskan oleh ayahnya itu menjadi hilang begitu saja. Ia ingin menjaga warisan ayahnya untuk keturunan anak cucunya dengan melestarikan alam ini. Kesimpulan yang keempat, Ishak mengakui bahwa Tuhan Allah yang memberikan berkat baginya dan keturunannya, bukan siapa-siapa. Kesimpulan yang kelima, Tuhan Allah tidak membiarkan Ishak dan keturunannya mati kelaparan.
Dan yang terakhir, kesimpulan ini untuk kita semua yang bermeditasi di hari ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan mengasihi dan selalu memberkati umatnya. Demikian meditasi kita di saat ini. Selesai dari kesimpulan yang disampaikan oleh pemimpin ibadah, kita masuk dalam persembahan syukur. Dan selesai persembahan syukur, doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga dan sekaligus berkat. Demikian ibadah meditasi unit di sore ini. Semoga lewat perenungan firman Tuhan dari Kejadian 26 ini, kita menemukan begitu banyak pengalaman-pengalaman iman kita dengan Tuhan yang bisa menguatkan kita untuk berjalan dan melangkah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Selamat sore, salam sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Shalom. Mm-hmm.